Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di sini gue akan ngomongin semua hal seputar game, khususnya game-game jadul yang populer di awal tahun 2000-an. Gue akan ngomongin game-game warnet, game-game Facebook, dan masih banyak game lainnya untuk lu semua yang dengerin nostalgia tentang game yang pernah lu mainin dulu. Nah, untuk orang yang mungkin gak ngerasain atau gak tahu dulu main game itu kayak gimana, lu juga tetap bisa nonton video ini dan mungkin itu bisa ngebantu lu buat ngebayangin dulu game itu kayak gimana. Halo, ketemu lagi dengan gua. Di video kali ini gua mau ngomongin soal game MMORPG warnet yang pernah populer di zamannya. MMORPG sendiri adalah singkatan dari Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Intinya ini adalah game RPG di mana lu bisa bermain secara online bersama orang-orang lain dalam skala yang gede banget, jadi bisa tuh ratusan hingga ribuan orang main secara bersamaan di game tersebut. Nah, genre game ini adalah salah satu genre game yang juga populer banget di masa jayanya warnet kala itu. Karena game ini nawarin pengalaman yang menarik di mana lu bisa berperan sebagai pahlawan yang ngelawan monster. Tapi selain ngelawan monster, di beberapa game dengan genre ini, lu juga bisa ngelawan player lain dalam mode PvP atau player versus player. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, game pertama yang akan gua bahas adalah Dragonica. Game ini sebenarnya gak sepopuler game-game yang akan gua bahas nanti, tapi masih cukup banyak peminatnya juga. Game MMORPG yang pernah masuk ke Indonesia melalui perusahaan Megasus ini menarik dan sempat diminati oleh beberapa orang karena gamenya yang cukup unik. Kalau ketika itu game MMORPG biasanya punya grafis 3 dimensi, tapi game ini punya grafis 2,5 dimensi, atau side-scrolling 3 dimensi. Jadi begini, semua karakter, musuh dan hal-hal yang ada di game ini tuh bentuknya 3 dimensi. Tapi map atau tempat yang ada di game ini bentuknya setengah 2 dimensi. Jadi karakter 3 dimensi tadi cuman bisa bergerak maju, mundur, ke atas dan ke bawah aja. Dan angle kita sebagai pemain untuk melihat karakter kita itu fix, jadi kita cuman bisa lihat karakter kita dari sampingnya aja. Selain itu, hal yang bikin game ini banyak dimainin juga karena sistem permainannya yang cukup unik. Kalau biasanya game MMORPG itu bertipe open world atau di mana monster-monster yang ada di game itu bertebaran di mana-mana dan para pemain bisa langsung nyamperin dan bunuhin mereka. Tapi game ini enggak. Di game ini mereka pakai sistem dungeon, atau semacam kayak tempat khusus yang lu harus masukin untuk bisa ngelawan monster-monster. Nah, di dalam dungeon itu biasanya bukan cuman ada monster kecil-kecil aja, tapi biasanya di akhir dari masing-masing dungeon itu akan ada boss monster yang biasanya lebih kuat dan bisa ngasih hadiah lebih banyak dan lebih bagus. Selain itu, yang bikin game ini cukup unik juga adalah kontrolnya. Kalau game MMORPG biasa akan pakai mouse sebagai alat untuk ngarahin karakter lu dan nomor yang ada di keyboard untuk make setiap skill yang karakter lu punya. Tapi di game ini, lu akan pakai tombol arah sebagai penggerak karakter lu dan pakai tombol Z dan X untuk menyerang musuh dan key W, E, R, A, S, D, F buat tombol skill. Unik kan? Terakhir, sama kayak game MMORPG lainnya, di game ini akan ada 4 kelas utama, yaitu Warrior, Mage, Archer, dan Thief. Dan setiap kelas itu nantinya akan bisa berubah ke kelas lain. Yang kedua, kalau kita tadi ngomongin soal game yang punya banyak inovasi dan keunikan dari game MMORPG pada umumnya, sekarang kita akan ngomongin game yang justru mempopulerkan game MMORPG itu sendiri. Apalagi kalau bukan Ragnarok. Mungkin untuk orang yang baru main game di atas tahun 2000-an itu gak akan tahu game ini, atau mungkin udah denger atau tahu tapi versi yang terbaru. Game ini sendiri adalah salah satu game MMORPG yang awal rilis, yaitu pada tahun 2002. Semua hal yang bisa lu bayangin dari game MMORPG itu ada di game ini. Mulai dari modenya yang open world atau semi-open world. Jadi lu bisa berburu monster di tempat-tempat yang udah ada secara bebas, dan bisa langsung bareng-bareng sama orang lain tanpa harus bikin party atau main bareng. Terus yang bikin game ini cukup rame pada waktunya juga adalah karena cara mainnya yang cukup gampang untuk dipelajari. Gak ada tuh kontrol-kontrol rumit yang harus lu kuasai untuk bisa main game ini karena semuanya pakai mouse dan keyboard seperti biasanya. Lalu hal yang menurut gua bisa kita omongin juga adalah grafisnya. Game ini berbeda dengan game MMORPG sekarang yang udah full 3 dimensi, karena game ini masih pakai grafis 2 dimensi. Meskipun begitu, tapi gameplay di game Ragnarok ini udah mulai mendekati game MMORPG modern zaman sekarang. Karena meskipun karakternya 2 dimensi, mapnya 2 dimensi juga, tapi mereka buat supaya pergerakan karakternya ini cukup dinamis. Jadi meskipun 2 dimensi, tapi kalau lu ngarahin karakter lu untuk pergi ke arah tertentu, maka karakter lu akan bisa berbalik dan nampilin bagian belakang karakter lu. Nah,
Hal ini kayak nyiptain ilusi seolah-olah karakter lu itu adalah karakter 3 dimensi. Hal lain yang menurut gua bikin game ini rame adalah juga karena sistem guild war-nya. Nah, kayak game MMORPG pada umumnya, kita bisa berkoalisi dengan player lain dan membuat kelompok yang namanya guild. Terus guild yang udah kita bangun itu bisa berperang sama guild lain dalam sebuah guild war. Di game ini, guild war adalah fitur endgame yang memungkinkan guild-guild pemain saling bertarung untuk menguasai kastil-kastil. Nah, kemenangan dalam perang ini memberikan keuntungan strategis dan sumber daya bagi guild yang berkuasa. Kita lanjut ke game yang ketiga. Kalau game yang satu ini kemungkinan lu udah pernah nih dengar namanya. Game ini sendiri salah satu game MMORPG yang paling populer di zamannya. Meskipun ini salah satu game yang paling bontot dari game yang akan gua bicarain alias yang paling baru, tapi game ini yang paling besar juga impact-nya di dunia MMORPG warnet Indonesia. Apalagi kalau bukan game Dragon Nest. Game MMORPG asal Korea ini sangat populer karena banyak banget inovasi yang diberikan sama game ini di kala itu. Selain itu game ini juga sangat adiktif karena sistem player versus playernya yang menurut gua gak kayak game MMORPG pada umumnya. Nah kita coba bahas satu-satu. Sebenarnya mirip dengan game Dragonica, game ini juga menggunakan keyboard untuk menggerakkan karakternya, tapi ada yang berbeda. Di game Dragon Nest kita menggunakan tombol yang persis seperti yang kita pakai di game FPS untuk menggerakkan karakter kita. Jadi kita jalan pakai WAS dan D lalu untuk arah penglihatan kita pakai mouse. Terus, untuk skill kita pakai nomor, dan beberapa skill pasif yang bisa dipakai dengan tombol shift dan spacebar juga. Nah, control dari game inilah yang ngebikin sensasi PvP-nya itu unik banget. Bayangin kayak seolah-olah lu bermain game MMORPG, tapi karena kontrolnya kayak game FPS maka pesing permainannya jadi cepet banget. Ini jauh berbeda sama game MMORPG kebanyakan yang pesingnya biasanya lambat karena harus ada casting spell dan lain-lain. Tapi di Dragon Nest, hampir semua skill itu instan. Makanya banyak banget yang ketagihan sama sistem PvP-nya karena emang seseru itu. Terus game ini juga memakai konsep Dungeon bukan open world. Jadi kalau lu mau berburu monster atau nyelesain quest, lu harus masuk ke dalam Dungeon, bersihin Dungeon itu dan ngalahin boss yang ada di sana. Nah, tapi ada juga beberapa Dungeon khusus yang isinya adalah boss yang kuat banget dan direkomendasikan untuk nyelesainnya itu bareng party. Biasanya si party berisi 4-8 orang. Nah, barang-barang yang ada di sana juga bagus-bagus. Terus ada juga yang namanya Dragon Raid, semacam Dungeon yang khusus untuk ngalahin naga. Jadi di Dungeon ini lu akan ngelawan naga dan harus kerja sama dengan 8 orang lain. Dan naga yang ada di sini tuh kuat banget dan susah dilawan makanya bener-bener butuh temen untuk ngalahinnya. Sekarang ke game keempat yang benar-benar merepresentasikan game MMORPG yang umum sesungguhnya. Game ini bernama Luna Online. Kalau lu membayangkan game MMORPG 3 dimensi yang biasanya dimainkan sama orang-orang pasti bayangan lu gak akan jauh seperti apa yang ada di game ini. Layaknya game MMORPG klasik lainnya, game Luna Online menyajikan dunia yang luas dan banyak monster di dalamnya. Gameplaynya seperti yang udah bisa kita tebak lebih banyak fokus ke berburu monster dan grinding karakter lu supaya bisa makin kuat dan makin kuat. Kontrol dari game ini juga sama kayak game MMORPG lainnya di mana lu akan menggunakan mouse untuk mengarahkan karakter lu dan untuk menyerang. Lalu nomor-nomor akan lu gunakan untuk skill-skill dari karakter lu. Terus sama juga dengan MMORPG pada umumnya skill yang ada di sini perlu waktu untuk casting. Alias kalau lu mau pakai skillnya akan butuh beberapa waktu sampai skillnya itu keluar. Terus game Luna Online ini sendiri ngambil tema fantasi kayak game MMORPG online pada umumnya sih. Nah, ini juga yang mempengaruhi gameplaynya, karena di sini lu akan diberikan 3 pilihan ras yang nantinya akan menentukan kelas atau job yang bisa lu pilih juga. Ada human, elf, dan demon. Sebenarnya secara umum hampir semua kelas atau job itu bisa diambil sama semua ras, tapi ada beberapa job atau kelas yang khusus untuk ras tertentu. Nah, khusus untuk ras demon mereka cuma punya 1 job aja setahu gua. Terus menurut gua salah satu yang bikin game ini menarik untuk dimainkan pada zamannya adalah gambarnya yang imut-imut dan juga lumayan bagus pada masa itu. Untuk game MMORPG online, game ini pakai konsep manusia kecil atau yang sering orang tahu dengan istilah chibi. Nah, semua kostum, pakaian, dan hal-hal yang berkenaan dengan karakter ini juga biasanya didesain dengan lucu dan imut supaya emang menarik perhatian. Terakhir, untuk gua pribadi yang bikin game ini seru itu adalah sistem buff-nya. Jadi kalau di beberapa game MMORPG kita harus datang atau memasuki area tertentu untuk ngelakuin PvP, nah di game ini tuh gak perlu.
Lu cukup ketemu orangnya aja dan nantang dia di tempat, jadi deh lu berantem sama orang itu. Nanti tiba-tiba akan muncul kayak kotak yang mengurung kedua pemain untuk bertarung sampai mati. Terus, sistem guild warnya di sini juga aneh, karena lu bisa menyatakan perang dengan guild lain dan dimanapun lu ketemu sama anggota guild lain itu lu bisa bunuh dia di tempat. Jadi lu bayangin kalau lu adalah anggota baru yang gak tahu apa-apa dan para tetua di guild lu memutuskan untuk perang. Bisa tiba-tiba ada orang yang ngebunuh lu tanpa sebab. Oke, kita ke game terakhir. Langsung aja, nama gamenya adalah Rising Force Online atau lebih dikenal dengan nama RF Online. Game MMORPG klasik lain yang bertemakan robot dan masa depan ini agak berbeda dengan game MMORPG pada umumnya. Kayak yang gue udah bilang barusan kalau game ini bertemakan robot dan masa depan, meskipun masih ada sedikit sentuhan fantasi dan sihir. Kalau biasanya game MMORPG itu bertema fantasi abad pertengahan, game ini justru bertema robot yang menurut gue cukup unik untuk masa itu. Karena mereka berani nyoba tema yang beda dibandingkan tema umum yang emang disukai banyak orang. Nah, terus hal lain yang bikin game ini unik banget dan disukai banyak orang menurut gua adalah karena fitur ras dan peperangan antar ras. Mungkin lu bingung, apa yang istimewa dari itu? Karena ada beberapa game MMORPG yang juga punya sistem ras. Nah, game ini beda banget. Karena setiap ras itu bermusuhan, jadi satu ras dengan ras yang lain itu gak bisa kerja sama. Setiap ras pun punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau lu udah milih satu ras, otomatis lu akan bermusuhan sama ras lain. Rasnya sendiri ada 3, yaitu ras manusia, ras peri atau elf, dan ras robot. Yang pertama itu ras robot atau Axretia Empire yang sepenuhnya mekanis dan gak pakai sihir. Ras ini keunggulannya adalah punya senjata khusus yang bernama launcher yang kasih daya hancur luar biasa dan jangkauan serangan yang jauh. Yang kedua ras manusia atau Belato Union yang menyeimbangkan antara teknologi dan sihir. Keunggulan itu adalah bisa mengendarai robot tempur raksasa yang disebut MAU, Massive Armor Unit, untuk nyerang musuh. Terus yang terakhir ras Elf atau Holy Alliance Chora yang sangat ngandelin kekuatan spiritual dan sihir. Keunggulan mereka sendiri tuh punya kemampuan unik untuk memanggil makhluk halus yang disebut Animus, seperti Paimon, Inanna, Isis, dan Hecate, untuk bantuin mereka dalam pertempuran. Nah, lu sendiri mana ras yang lu paket pas main RF dulu? Oke, sekian aja video dari gua kali ini. Kira-kira ada gak game MMORPG kesukaan lu yang masuk ke dalam list ini? Coba kasih tahu gua di kolom komentar. Kalau lu ada request, pertanyaan atau mau sekedar sharing aja, silakan komen juga. Terakhir jangan lupa like, komen dan subscribe video ini supaya gua bisa bikin konten lainnya. Dadah!